Bayangkan, jika seseorang yang kamu hina setiap hari, yang kamu anggap tak pantas, miskin, dan tak layak jadi bagian keluargamu, ternyata adalah orang yang selama ini hanya kamu lihat di berita sebagai pengusaha besar. Seorang penjual sate sederhana dipermalukan, diremehkan, bahkan dipaksa menceraikan istrinya oleh keluarga sang istri. Tak satu pun dari mereka tahu, di balik gerobak tua dan pakaian lusuh itu tersembunyi rahasia besar yang akan mengubah segalanya. Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, penyesalan datang, tapi sudah terlambat. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kamu bisa menikmati kisah-kisah penuh emosi, konflik kehidupan dan pelajaran berharga yang sering terjadi di sekitar kita. Cerita-cerita di channel ini bukan hanya untuk menghibur, tapi juga mengajak kita belajar menghargai sesama, melihat manusia dari hatinya, bukan dari status dan harta. Sebelum kita masuk ke cerita hari ini yang akan sangat menguras perasaan dan penuh kejutan, kami mohon dukungan kalian semua dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan mengaktifkan lonceng notifikasi. Dukungan kecil dari kalian sangat berarti agar channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya setiap hari. Setiap sore menjelang malam, di sebuah sudut jalan yang ramai, aroma sate bakar selalu tercium menggoda. Di sanalah Ferdi berdiri di balik gerobak kayu sederhana yang sudah mulai kusam. Asap tipis mengepul dari bara arang, menyelimuti wajahnya yang tampak tenang meski keringat terus mengalir. Pakaian yang ia kenakan jauh dari kata mewah. Kaos polos yang warnanya mulai pudar, celana panjang biasa, dan sandal sederhana. Tak ada yang istimewa dari penampilannya, dan memang itulah yang ia inginkan. Bagi orang-orang yang lewat, Ferdi hanyalah seorang penjual sate keliling seperti ratusan penjual lainnya. Beberapa pembeli bahkan memandangnya sebelah mata, menawar dengan harga rendah, atau bersikap tak sabar saat pesanan datang sedikit terlambat. Namun Ferdi selalu membalas semuanya dengan senyum ramah dan tutur kata sopan. Ia terbiasa dipandang rendah, dan entah sejak kapan, hinaan kecil semacam itu tak lagi menyentuh hatinya. Tak banyak yang tahu bahwa gerobak sate itu hanyalah topeng. Di balik kesederhanaan yang sengaja ia pertahankan, Ferdi adalah seorang miliarder yang memiliki jaringan bisnis besar di berbagai kota. Ia terbiasa menghadiri rapat penting di gedung-gedung megah, duduk di meja panjang bersama para pengusaha dan pejabat, serta menandatangani kontrak bernilai fantastis. Namun semua itu ia simpan rapat-rapat seolah tak pernah ada. Keputusan Ferdi untuk menyamar bukanlah tanpa alasan. Ia telah terlalu sering melihat bagaimana manusia berubah ketika berhadapan dengan harta dan status. Senyum menjadi palsu, sikap menjadi dibuat-buat, dan penghormatan seringkali datang bukan karena ketulusan, melainkan karena kepentingan. Ferdi lelah dengan semua itu. Ia ingin hidup sebagai manusia biasa, setidaknya untuk sementara waktu, agar bisa melihat dunia apa adanya. Penyamaran itu semakin ia jaga sejak ia menikah dengan Nadia. Ferdi tahu, cepat atau lambat, latar belakangnya akan menjadi sorotan. Namun ia memilih diam. Ia ingin mengetahui satu hal penting lebih dulu. Apakah keluarga Nadia mampu menerima dirinya sebagai manusia, bukan sebagai dompet berjalan? Malam itu, saat ia membalik sate di atas bara, tatapan Ferdi sesaat menerawang. Di balik wajah tenangnya, ada tekad kuat yang mulai tumbuh. Gerobak sate ini bukan sekedar alat mencari nafkah, melainkan jalan menuju sebuah ujian besar. Ujian tentang kesabaran, ketulusan, dan siapa saja yang pantas ia sebut keluarga. Pernikahan Ferdi dan Nadia bukanlah kisah yang disambut dengan tepuk tangan dan doa bahagia dari semua pihak. Di balik senyum tipis yang terpaksa terpasang di wajah keluarga Nadia pada hari akad, tersimpan penolakan yang belum pernah benar-benar hilang. Sejak awal hubungan mereka terungkap, satu hal selalu menjadi sorotan utama: status Ferdi sebagai penjual sate.
Bagi keluarga Nadia, terutama ayah dan ibunya, masa depan anak mereka seolah terancam. Mereka membayangkan Nadia hidup pas-pasan, bergelut dengan kesulitan ekonomi, dan harus menanggung malu di hadapan kerabat. Setiap kali Ferdi datang melamar dengan sikap sopan dan penuh hormat, yang mereka lihat bukan ketulusan, melainkan keterbatasan. Di mata mereka, cinta saja tidak cukup untuk menjamin kebahagiaan. Berulang kali keluarga Nadia mencoba menggagalkan hubungan itu. Mereka mengenalkan Nadia pada pria-pria lain, pegawai mapan, pengusaha muda, bahkan pejabat daerah. Semua dilakukan dengan dalih masa depan yang lebih baik. Namun, Nadia tetap teguh pada pendiriannya. Ia melihat Ferdi bukan dari apa yang ia miliki, melainkan dari bagaimana ia bersikap, bekerja keras, dan memperlakukannya dengan penuh hormat. Hari pernikahan pun akhirnya tiba, meski tanpa restu sepenuh hati. Tak ada pesta besar, tak ada kemeriahan berlebihan, hanya akad sederhana yang dihadiri kerabat dekat. Senyum Nadia bercampur bahagia dan cemas, sementara Ferdi tetap tenang, seolah telah siap menerima apapun yang akan terjadi setelahnya. Setelah resmi menjadi suami istri, sikap keluarga Nadia tak banyak berubah. Setiap kunjungan Ferdi ke rumah mertuanya selalu disertai tatapan sinis dan ucapan bernada merendahkan. Mereka kerap menyinggung penghasilannya, mempertanyakan kemampuannya menafkahi Nadia, bahkan menyindir masa depan rumah tangga mereka yang dianggap suram. Nadia berusaha menjadi penenang. Ia berdiri di antara dua sisi yang saling bertentangan, cinta pada suami dan bakti pada orang tua. Berkali-kali ia meminta keluarganya memberi kesempatan pada Ferdi, namun yang ia terima justru tekanan yang semakin kuat. Ferdi mengetahui semua itu, tetapi ia memilih diam. Ia percaya waktu dan sikap akan berbicara lebih jujur daripada kata-kata. Di balik ketenangannya, Ferdi sadar satu hal. Pernikahan ini bukan akhir perjuangan, melainkan awal dari ujian yang jauh lebih berat. Pernikahan tanpa restu bukan sekedar cinta, tapi tentang seberapa kuat mereka bertahan ketika dunia terdekat justru menjadi penentang terbesar. Sejak resmi menikah dengan Nadia, Ferdi semakin menyadari bahwa kehidupan rumah tangga mereka tidak akan pernah benar-benar tenang. Setiap kunjungan ke rumah keluarga Nadia selalu menyisakan rasa tidak nyaman. Tatapan yang menilai, ucapan yang diselipkan sindiran, hingga sikap dingin yang terasa jelas meski dibungkus senyum tipis. Ferdi bukan tidak peka, ia hanya memilih untuk menahan diri. Disinilah sebuah keputusan besar mulai tumbuh di dalam pikirannya. Ferdi sadar, jika ia membuka jati dirinya sebagai seorang miliarder, semua perlakuan itu akan berubah seketika. Penghinaan akan berganti pujian, cemoohan akan menjadi penghormatan. Namun justru itulah yang ingin ia hindari. Ia tidak ingin dihormati karena kekayaan, melainkan diterima karena dirinya sebagai manusia. Ferdi ingin tahu satu hal yang sangat penting. Apakah keluarga Nadia mampu menghargai seseorang tanpa melihat status dan harta? Bukan untuk membalas dendam, bukan pula untuk mempermalukan. Ujian ini ia lakukan demi masa depan rumah tangganya sendiri. Ia ingin Nadia hidup di lingkungan keluarga yang tulus, bukan yang berubah sikap karena materi. Maka Ferdi memutuskan untuk mempertahankan penyamarannya. Gerobak sate tetap ia dorong setiap sore, pakaian sederhana tetap ia kenakan, dan sikap rendah hati tetap ia jaga. Di hadapan keluarga Nadia, ia tampil apa adanya. Seorang pria bekerja keras dengan penghasilan pas-pasan. Ia tidak membela diri saat diremehkan, tidak melawan saat disindir. Baginya, reaksi mereka adalah jawaban yang ia cari. Nadia sebenarnya mulai menyadari ada sesuatu yang disembunyikan suaminya. Ferdi terlalu tenang untuk seseorang yang terus ditekan. Ia terlalu sabar, seolah sudah siap menghadapi semuanya. Namun setiap kali Nadia bertanya, Ferdi hanya tersenyum dan berkata, "Percayalah, semua akan baik-baik saja." Ujian itu pun berjalan, hari demi hari. Ferdi memperhatikan setiap sikap, setiap kata, dan setiap keputusan keluarga Nadia terhadap dirinya. Ia mencatat dalam diam, siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya menilai dari penampilan. Dalam hatinya, Ferdi tahu, kebenaran ini suatu hari akan muncul ke permukaan. Dan ketika saat itu tiba, tidak semua orang akan siap menerimanya. Babak ujian telah bermulai.
Dan tanpa mereka sadari, setiap hinaan, setiap tekanan justru sedang membawa mereka semakin dekat pada kebenaran yang mengejutkan. Ujian yang dimulai Ferdi ternyata jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Setiap kali ia menginjakkan kaki di rumah keluarga Nadia, suasana seolah berubah dingin. Senyum yang terpasang di wajah mereka terasa kaku, bukan sambutan, melainkan formalitas. Ferdi bisa merasakannya sejak langkah pertama. Ia tidak benar-benar diinginkan di sana. Sindiran mulai datang secara halus, lalu semakin terang-terangan. Saat makan bersama, ada saja komentar yang dilontarkan. "Jualan sate sehari dapat berapa, Ferdi?" Tanya salah satu kerabat sambil tersenyum mengejek. Yang lain ikut tertawa kecil, seolah pertanyaan itu hanyalah candaan. Padahal maksudnya jelas, merendahkan. Ferdi hanya menunduk, menjawab singkat, dan memilih diam. Di kesempatan lain, pekerjaan Ferdi dibandingkan dengan profesi orang lain di hadapannya. Mereka membanggakan anak, keponakan, atau kenalan yang bekerja di kantor besar, memiliki mobil mahal dan rumah megah. Semua itu sengaja dilakukan tepat di depan Ferdi, seakan ingin menunjukkan bahwa ia berada di level yang jauh lebih rendah. Setiap kata terasa seperti pisau kecil yang menusuk harga diri. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah hinaan itu sendiri, melainkan dampaknya pada Nadia. Ia sering terlihat gelisah, matanya menunduk saat keluarganya mulai berbicara. Beberapa kali Nadia mencoba membela Ferdi, tetapi suaranya selalu dipatahkan dengan alasan, "Kami hanya peduli masa depanmu." Kalimat itu terdengar manis, namun terasa kejam. Ferdi melihat semuanya dengan hati yang berat. Ia tahu jika ia mau, semua ini bisa berakhir dalam sekejap. Satu kalimat tentang siapa dirinya yang sebenarnya akan membuat mereka terdiam. Namun, Ferdi menahan diri. Ia ingin melihat sejauh mana hinaan itu akan berlanjut, sejauh mana kesabaran manusia diuji ketika berhadapan dengan seseorang yang mereka anggap rendah. Hari demi hari, tekanan semakin terasa. Undangan keluarga bukan lagi momen kebersamaan, melainkan arena penghakiman. Ferdi pulang dengan hati yang lelah, meski wajahnya tetap tenang. Nadia sering menangis diam-diam di sampingnya, merasa bersalah karena telah menyeret suaminya ke dalam situasi yang menyakitkan. Namun di balik semua itu, Ferdi semakin yakin pada satu hal. Hinaan tanpa henti ini bukan sekedar sikap, melainkan cerminan hati. Dan suatu hari nanti, cerminan itu akan memantulkan kebenaran yang tak bisa mereka hindari. Bagi Nadia, hari-hari setelah menikah tak pernah benar-benar tenang. Di satu sisi, ia bahagia menjalani hidup bersama Ferdi, pria yang ia cintai dan percayai. Ferdi selalu bersikap lembut, sabar, dan tak pernah meninggikan suara. Rumah kecil yang mereka tempati memang sederhana, tetapi penuh rasa aman. Namun di sisi lain, bayang-bayang keluarganya terus menghantui pikirannya. Telepon dari ibunya datang hampir setiap hari. Awalnya berupa nasihat halus, lalu berubah menjadi keluhan, dan akhirnya menjadi tekanan. "Sampai kapan kamu mau hidup susah?" Begitu kata-kata yang sering Nadia dengar. Ibunya menggambarkan masa depan yang suram, seolah-olah hidup bersama Ferdi hanyalah rangkaian penderitaan tanpa akhir. Setiap kali Nadia pulang ke rumah orang tuanya, tekanan itu terasa semakin nyata. Ibunya kerap membandingkan hidupnya dengan sepupu-sepupunya yang dianggap sukses. Rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri, semua itu dipamerkan sebagai bukti bahwa Nadia telah memilih jalan yang salah. Nadia hanya bisa diam, menahan air mata sambil menggenggam tasnya erat-erat. Ayah Nadia pun tak kalah tegas. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa Ferdi tidak akan pernah mampu memberi kehidupan yang layak. Baginya cinta tanpa materi hanyalah angan-angan. Kata-kata itu menghantam hati Nadia, menumbuhkan rasa bersalah yang perlahan menggerogoti keyakinannya sendiri. Di rumah, Nadia berusaha terlihat kuat di hadapan Ferdi. Ia tak ingin menambah beban suaminya yang sudah cukup berat. Namun saat malam tiba dan Ferdi terlelap, Nadia sering menangis sendirian. Ia bertanya pada dirinya sendiri,
Apakah ia egois karena memilih cinta, ataukah keluarganya yang tak pernah mau memahami? Ferdi sebenarnya menyadari perubahan itu. Ia melihat mata Nadia yang semakin sering sembab, senyumnya yang mulai dipaksakan. Setiap kali Ferdi bertanya, Nadia hanya berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Ferdi memilih menghormati kebisuan itu, meski hatinya perih. Nadia berada di titik paling rapuh dalam hidupnya. Ia terjebak di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan, mempertahankan cintanya atau memenuhi tuntutan keluarganya. Dan tanpa ia sadari, tekanan yang ia terima perlahan mendorong cerita ini menuju keputusan paling kejam yang akan mengubah segalanya. Tekanan yang selama ini dirasakan Nadia akhirnya mencapai puncaknya pada suatu malam yang tak akan pernah ia lupakan. Keluarga besarnya mengundangnya pulang dengan alasan ada pembicaraan penting. Sejak melangkah masuk ke ruang tamu, Nadia sudah merasakan hawa yang berbeda. Wajah-wajah tegang, suara televisi yang sengaja dimatikan, dan tatapan serius ayahnya membuat jantungnya berdegup tak karuan. Ferdi duduk di samping Nadia dengan sikap tenang, meski dalam hatinya ia tahu inilah saat yang selama ini ia tunggu dan takuti. Tanpa basa-basi, ayah Nadia membuka pembicaraan. Dengan suara dingin dan tegas, ia menyampaikan bahwa keluarga sudah terlalu lama bersabar. Menurut mereka, Ferdi tidak menunjukkan perubahan apapun. Hidup Nadia dianggap stagnan, bahkan semakin terpuruk. Ibunya menimpali dengan nada emosional. Ia menuduh Ferdi telah menyeret Nadia ke kehidupan yang penuh keterbatasan. Kata-katanya tajam, menusuk tanpa ampun. Ia menyebut pernikahan itu sebagai kesalahan terbesar Nadia. Setiap kalimat yang keluar seolah dirancang untuk menghancurkan keyakinan Nadia sedikit demi sedikit. Lalu datanglah kalimat yang membuat ruangan itu terasa sunyi. Ayah Nadia menatap putrinya dan berkata, "Kami beri kamu pilihan terakhir. Ceraikan Ferdi atau kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini." Ultimatum itu jatuh seperti palu godam, menghantam hati Nadia hingga hancur berkeping-keping. Nadia terdiam. Air mata mengalir tanpa bisa ia bendung. Di satu sisi, ia tak sanggup membayangkan hidup tanpa Ferdi. Di sisi lain, ancaman kehilangan keluarga membuatnya gemetar. Ferdi mendengar semuanya dengan wajah datar, tetapi dadanya terasa sesak. Inilah bentuk ujian paling kejam, memaksa seseorang memilih antara cinta dan darah daging. Akhirnya, Ferdi berdiri. Dengan suara tenang namun penuh makna, ia berkata bahwa ia memahami kekhawatiran mereka. Ia tidak membantah, tidak membela diri. Ketegaran sikapnya justru membuat suasana semakin tegang. Nadia menatap suaminya dengan mata basah, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Malam itu menjadi titik balik. Ultimatum telah diucapkan, pilihan telah dipaksakan, dan tanpa disadari oleh keluarga Nadia, keputusan kejam itu justru membuka jalan menuju kebenaran besar yang akan mengguncangkan semuanya. Setelah ultimatum kejam itu diucapkan, suasana rumah keluarga Nadia berubah menjadi sunyi yang menekan. Tak ada lagi suara yang berani muncul. Nadia masih terisak, tubuhnya gemetar, sementara Ferdi berdiri dengan wajah tenang, seolah badai besar baru saja lewat tanpa meninggalkan bekas di raut mukanya. Ketegaran itu justru membuat semua orang bingung. Ferdi menatap satu persatu wajah di ruangan itu. Tidak ada amarah, tidak ada dendam. Dengan nada rendah namun jelas, ia akhirnya berbicara. Ia berkata bahwa ia tidak ingin Nadia terus berada di tengah pertikaian yang tak berujung. Jika kehadirannya hanya menjadi sumber konflik, maka ia siap mengambil langkah mundur. Kalimat itu membuat Nadia terkejut dan menatap Ferdi dengan mata membelalak. Namun, Ferdi belum selesai. Ia mengajukan satu permintaan terakhir. Ia ingin diizinkan menghadiri satu acara keluarga besar yang akan segera digelar. Acara yang menurutnya penting, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk masa depan semua orang. Permintaan itu terdengar aneh, namun disampaikan dengan penuh keyakinan. Keluarga Nadia saling berpandangan.
Mereka mengira Ferdi hanya ingin menjaga harga diri sebelum benar-benar disingkirkan. Tanpa curiga, mereka menyetujuinya. Bagi mereka, satu acara terakhir tak akan mengubah apapun. Mereka bahkan merasa yakin setelah itu Ferdi akan pergi dengan sendirinya. Di perjalanan pulang, suasana di dalam rumah Ferdi dan Nadia terasa berat. Nadia akhirnya bertanya dengan suara bergetar, mengapa Ferdi begitu mudah menerima perlakuan keluarganya. Ferdi hanya tersenyum tipis dan berkata bahwa terkadang kebenaran tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Ia akan muncul dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Nadia semakin bingung. Ada rasa takut, harap, dan penasaran bercampur menjadi satu. Ia merasa Ferdi menyimpan sesuatu yang besar, sesuatu yang selama ini belum pernah ia ungkapkan. Namun Nadia memilih percaya. Ia memutuskan bertahan, meski hatinya diliputi kecemasan. Malam itu, Ferdi duduk sendirian, memandang kosong ke arah jendela. Ia tahu, langkah yang ia ambil akan mengubah segalanya. Keputusan mengejutkan telah dibuat, dan tak lama lagi, topeng sederhana yang ia kenakan akan mulai retak, membuka jalan menuju akhir yang tak seorang pun duga. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Acara keluarga besar yang dimaksud Ferdi digelar di sebuah gedung pertemuan megah di pusat kota. Sejak pagi, tempat itu sudah dipenuhi tamu undangan berpakaian rapi dan elegan. Mobil-mobil mahal berjejer di area parkir, mencerminkan status orang-orang yang hadir. Keluarga Nadia datang dengan rasa bangga, merasa berada di lingkungan yang sekelas dengan mereka. Ferdi datang bersama Nadia dengan penampilan yang sama seperti biasanya, sederhana, tenang, dan tanpa kesan istimewa. Beberapa anggota keluarga Nadia kembali melontarkan tatapan meremehkan. Mereka menganggap Ferdi hanya numpang hadir, sekedar formalitas sebelum akhirnya tersingkir dari kehidupan Nadia. Acara pun mulai. Pembawa acara menyampaikan sambutan, diikuti pidato singkat dari beberapa tokoh penting. Suasana ruangan terasa hitbah. Hingga akhirnya, tibalah momen yang mengubah segalanya. Pembawa acara mengumumkan nama donatur utama, sekaligus tamu kehormatan acara itu. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Ferdi Pratama, pendiri dan pemilik grup Pratama Sejahtera, untuk naik ke atas panggung. Seisi ruangan mendadak hening. Keluarga Nadia saling menoleh dengan wajah kebingungan. Mereka melihat Ferdi, pria yang selama ini mereka hina, berdiri perlahan dan melangkah ke depan. Nadia terpaku, jantungnya berdetak kencang, seolah baru menyadari bahwa ada dunia lain yang selama ini tersembunyi di balik sosok suaminya. Ferdi naik ke atas panggung dengan langkah mantap. Sorot lampu menyorot wajahnya. Di layar besar, terpampang profil perusahaan-perusahaan yang selama ini ia bangun. Tepuk tangan bergema, memenuhi ruangan. Beberapa tamu berdiri memberikan penghormatan. Sementara itu wajah keluarga Nadia pucat pasi. Mulut mereka terkatup rapat, tak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Semua hinaan, sindiran, dan ultimatum yang pernah mereka ucapkan, kini berputar kembali menghantam diri mereka sendiri. Ferdi memandang ke arah Nadia sejenak sebelum mulai berbicara. Suaranya tenang, penuh wibawa. Di saat itulah semula orang menyadari, penjual sate yang mereka remehkan bukanlah orang biasa. Dan kebenaran yang terungkap malam itu telah mengubah segalanya untuk selamanya. Suasana gedung yang semula dipenuhi tepuk tangan perlahan berubah menjadi sunyi yang canggung. Keluarga Nadia masih terpaku di tempat duduk mereka, seakan tubuh mereka membeku. Wajah-wajah yang tadi penuh percaya diri kini memucat. Beberapa menunduk, yang lain saling pandang tanpa berani berbicara. Nama Ferdi Pratama yang terus disebut-sebut di panggung terdengar seperti gema yang menghantam telinga mereka berulang kali. Ibunda Nadia meremas tasnya erat-erat, tangannya bergetar. Ingatannya melayang pada semua kata kasar yang pernah ia ucapkan, semua sindiran tentang penghasilan, semua hinaan yang ia anggap wajar. Ayah Nadia pun tak kalah terpukul.
Pria yang selama ini merasa paling benar itu kini duduk dengan punggung membungkuk, menatap lantai, seolah berharap bisa menghilang dari ruangan itu. Satu persatu fakta terungkap di layar besar. Deretan perusahaan, proyek-proyek besar, dan kontribusi sosial yang selama ini dilakukan Ferdi dipaparkan dengan jelas. Para tamu undangan berbisik kagum. Beberapa tokoh penting bahkan menunggu kesempatan untuk menyalami Ferdi setelah acara usai. Nadia sendiri berdiri di antara dua perasaan yang bertabrakan. Terkejut, bangga, sekaligus terluka. Ia baru menyadari betapa besar rahasia yang disimpan suaminya. Namun lebih dari itu, ia merasakan kepedihan karena tahu semua penderitaan Ferdi selama ini terjadi demi dirinya dan demi sebuah ujian yang sangat mahal harganya. Setelah acara selesai, keluarga Nadia mencoba mendekat. Nada suara mereka berubah total. Tak ada lagi sindiran, yang ada hanya permintaan maaf dan penyesalan. Ibunya bahkan menangis, memohon agar Ferdi memaafkan mereka dan melupakan semua yang telah terjadi. Ferdi mendengarkan dengan wajah datar. Ia tidak terlihat puas, tidak pula angkuh. Ia hanya berkata bahwa kebenaran akhirnya berbicara sendiri. Ia menegaskan bahwa kekayaan tidak pernah menjadi tujuan utamanya, melainkan kejujuran dan ketulusan. Kata-katanya menusuk lebih dalam daripada amarah apapun. Malam itu, kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Namun bagi keluarga Nadia, itu bukanlah akhir yang melegakan. Justru menjadi awal dari penyesalan terbesar yang harus mereka tanggung seumur hidup. Malam itu, setelah semua tamu meninggalkan gedung, Ferdi dan Nadia berdiri di luar, terterpa angin malam yang dingin. Kilau lampu kota memantul di wajah mereka, namun suasana di antara keduanya terasa berat. Nadia akhirnya memecah keheningan. Dengan suara bergetar, ia bertanya mengapa Ferdi memilih menyimpan rahasia sebesar itu, bahkan saat dirinya hampir kehilangan keluarga. Ferdi menatap Nadia dengan lembut. Ia menjelaskan bahwa penyamaran itu bukanlah permainan, melainkan cara terakhir untuk memastikan satu hal penting, bahwa cinta dan penghormatan tidak boleh bergantung pada harta. Ia ingin melihat siapa yang tetap berdiri di sisinya ketika ia tak memiliki apa-apa di mata orang lain. Air mata mengalir di wajah Nadia saat ia menyadari semua penderitaan itu adalah harga dari sebuah kejujuran yang paling dalam. Keluarga Nadia mendekat dengan wajah penuh penyesalan. Mereka kembali memohon, bukan hanya meminta maaf, tetapi juga berharap Ferdi bersedia melupakan ultimatum kejam yang pernah mereka ucapkan. Namun Ferdi tidak langsung menjawab. Ia menatap mereka satu persatu, seolah ingin memastikan bahwa penyesalan itu datang dari hati, bukan dari rasa takut kehilangan keuntungan. Lalu Ferdi mengucapkan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Ia berkata bahwa ia tidak akan memutuskan hubungan Nadia dengan keluarganya, karena darah tetaplah darah. Namun ia juga menegaskan bahwa mulai malam itu, ia dan Nadia akan menentukan hidup mereka sendiri, tanpa tekanan, tanpa hinaan, dan tanpa syarat apapun. Ferdi menggenggam tangan Nadia dan melangkah pergi. Keputusan itu sederhana, namun maknanya sangat dalam. Ia memilih menjaga martabat dan ketenangan rumah tangganya di atas segalanya. Keluarga Nadia hanya bisa terdiam, menyadari bahwa kekayaan Ferdi bukanlah hadiah yang bisa mereka nikmati begitu saja. Ending yang paling mengejutkan bukanlah terungkapnya kekayaan Ferdi, melainkan keberaniannya untuk berkata cukup. Cukup pada penghinaan, cukup pada penilaian, dan cukup pada cinta yang bersyarat. Malam itu, Ferdi dan Nadia memulai babak baru, bukan sebagai miliarder dan istri, tetapi sebagai dua manusia yang memilih harga diri dan ketulusan. Kisah Ferdi dan Nadia mengajarkan kita bahwa kehidupan seringkali memberi ujian bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuka mata. Terlalu sering manusia menilai orang lain dari apa yang tampak di luar, pekerjaan, harta, dan status,
tanpa pernah benar-benar mengenal isi hatinya. Padahal penampilan bisa menipu, dan kekayaan bisa datang dan pergi, tetapi sikap dan ketulusan akan selalu meninggalkan jejak. Ferdi memilih diam ketika dihina, bukan karena lemah, melainkan karena ia ingin melihat siapa yang tulus dan siapa yang hanya menghormati kekayaan. Sementara Nadia menunjukkan bahwa cinta sejati bukan tentang kenyamanan semata, tetapi keberanian untuk bertahan di saat semua orang menentang. Dari mereka, kita belajar bahwa mempertahankan harga diri kadang lebih penting daripada mempertahankan pengakuan. Jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena hidupnya terlihat sederhana. Bisa jadi, orang yang kamu pandang rendah justru memiliki hati yang paling kuat dan nilai yang paling tinggi. Hormatilah sesama, bukan karena apa yang mereka miliki, tetapi karena mereka adalah manusia seperti kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu menonton dan menyimak kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kami terus bisa menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan cerita yang tak kalah penuh makna dan kejutan.